Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya atas anugerah dan kenikmatan yang turun kepada kita sekalian. Salah satunya dimudahkannya kembali kita berkumpul dalam majelis Selasa pagi. Kita mencoba mengambil 1-2 ayat dari Quran atau 1-2 hadis dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan kunci selamatnya kita hidup di dunia dan sebagai bekal kita selamat juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengambil hikmah terkait dari sisi basyariyah, sisi kemanusiaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sendiri mengatakan, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini sama seperti kalian, manusia. Meskipun punya perbedaan, diturunkannya wahyu kepada beliau. Tepatnya di usia beliau yang ke-40 tahun. Artinya jauh sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah nantinya menjadi penutup para nabi dan rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga sebaik-baiknya. Karena di dalam Taurat Allah sebutkan, di dalam Injil juga Allah sampaikan karakter, tanda-tanda dan lain seterusnya. Ini kalau dari sisi persiapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi calon nabi. Berbeda dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usianya belum genap 12 tahun. Karena usia 12 tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib berangkat dari Mekah menuju Syam untuk membawa perdagangan bersama rombongan pedagang-pedagang senior Quraisy. Saya ulangi, Nabi SAW saat itu usianya 12 tahun kurang lebih. Diajak oleh pamannya dan disetujui. Tidak ada satupun yang menolak dari rombongan pedagang senior Quraisy. Kalau mereka mengajak bocah dalam tanda petik yang bernama Muhammad. Ini menandakan usia 12 tahun beliau itu sudah bisa memberikan nilai spesial dari kalangan pedagang senior Quraisy.
Nggak sembarangan, bocah dijak ya berdagang dengan rombongan senior Quraisy. Saat itu musim panas. Ya, saat itu musim panas. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat semua tempat-tempat yang menjadi kebiasaan masyarakat Quraisy di dalam perjalanan dagang ke Syam. Nah, ini semuanya juga bagian dari persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak nabinya. Ini cerita dagang ke Syam itu bukan hanya sebatas dagang aja. Karena nanti ketika beliau sudah menjadi nabi, kemudian beliau hijrah ke Madinah, usia beliau sudah 55 tahunan, diizinkan perang. Perangnya melawan orang-orang musyrikin Mekah Quraisy, dan terkadang perangnya di wilayah-wilayah yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam sangat hafal dulu ketika diajak dagang ke Syam. Ini kelebihan beliau berdagang di musim panas. Jadi semua tempat tahu di mana istirahatnya, di mana Quraisy itu merasa lelah, di mana mereka bisa menyusun kembali kekuatan. Itu Rasul apal dari usia 12 tahun. Sampai nanti ketika beliau menjadi nabi, perang Badr, itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada pasukan, kamu nanti di daerah Khoror. Khoror itu wilayah Syam dari Madinah, ya, menuju arah dari Madinah menuju arah Syam. Di situ biasanya Quraisy sudah kesel. Kalau sudah sampai situ sudah lelah, maka kalian hadang di sana. Sudah nggak punya kekuatan lagi. Rasul juga sampaikan jangan mendekati bukit itu, bukit ini, karena biasanya Quraisy mengumpulkan tenaga di sana. Itu Rasul apa semenjak kapan? Usia 12 tahun. Maka tolong sekali, ketika syariat ini nggak banyak pesen-pesen angka, nggak banyak. Syariat memberikan pesanan angka kepada kaum muslimin dan muslimat itu nggak banyak, sedikit. Tapi yang sedikit itu banyak yang melalaikan. Ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum sab'in sinin. Ajaklah anak-anak kalian, perintahlah anak-anak kalian salat sedangkan usia mereka 7 tahun. Ini perintah agama plus ada angkanya. Usia 7 tahun diminta orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya sholat. Sholat itu bukan perkara gerakan aja. Karena sholat dimulai dengan bersuci, ada wudhunya. Kemudian yang laki-laki ya ke masjid, berarti diajak ke masjid. Di masjid ada adabnya. Jangan gojek, jangan pelayon. Ini semuanya kompleks. Ada di dalam hadis, kita diminta mengajarkan anak sholat usia 7 tahun. Wadribuhum wahum 10 sinin. Dan pukullah dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai. Ketika mereka nggak mau sholat di usia 10 tahun. Ini juga ada pesanan angka. 7 tahun diminta ngajarin sholat, 10 tahun kalau nggak mau sholat dipukul dengan pukulan yang mendidik. Nah, kebanyakan kaum muslimin muslimat hari ini dengan alasan habis 7 tahun sik cilik. Ya, wong sik cilik engko lak gede kan njowo dhewe. Kata siapa? Usia 10 tahun nggak sholat juga biarin aja. Ketemu anaknya sudah SMA, setiap diminta sholat nggak mau.
Jumatan telat. Baru kemudian datang ke Ustadz minta solusi loh. Kenapa? Anak saya ini udah SMA tapi diajak sholat susah sekali. Ya kita tinggal jawab dulu usia 7 tahun kemana sampean? Ya, usia 10 tahun kemana sampean? Masih kecil. Ya sudah. Ya, kekecewaan hari ini adalah bayaran tumbal sampean ketika 7 tahun itu melalaikannya. Karena syariat angka itu nggak banyak, sedikit. Titipan angka ya, tapi rata-rata orang melalaikan. Ya. Warisan juga, cuma di dalam Al-Quran disebutkan angka-angkanya itu. Dan itu nggak banyak. Yang setengah, yang seperempat, yang seperenam, yang 2/3. Cuma itu aja. Ya. Kemudian nggak mau pakai ini. Nggak mau pakai pesanan angka titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus caranya pukul rata. Semua anak sama. Akhirnya berapa tahun kemudian ceker-cekeran antar dulur. Pada nggak terima, datang ke Ustadz minta solusi. Ya kemarin angka titipan Allah di dalam Al-Quran dikemanakan? Ada masalah baru datang ke Ustadz. Ya, minta solusi. Kenapa nggak mencoba? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan angka-angka yang tidak banyak itu, kita mencoba mengambil terlebih dahulu. Nah, ini rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat Quraisy, karena sebelum berdagang ke Syam, beliau punya aktivitas angon kambing. Kambing miliknya siapa? Miliknya marga Mekah. Rasul dengan beberapa temannya ngangon di daerah-daerah pegunungan, perbukitan, yang di sana terkadang masih ada beberapa rumput-rumput hijau. Dari situ beliau mendapatkan kororit, kepingan-kepingan receh dirham. Nah, hadis yang akan kami sampaikan ini cerita beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau sudah gede, sudah jadi nabi, beliau cerita kepada Ali bin Abi Thalib di saat beliau masih usia kurang dari 12 tahun. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ali bin Abi Thalib mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma hamamtu biqabihin mimma yahummu bihi ahlul jahiliyah illa marrataini." Aku tidak punya keinginan yang buruk, yaitu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, kecuali 2 kali. Seumur hidup beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara manusiawi, dari sisi manusiawinya, itu juga pengen ngelakoni hal yang buruk yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Apa itu? Nah, kita sebutkan. Faqutu lailatan li fata min Quraisy absir li ghanami hatta asmura hadhihi lailah bi Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan angon wedhus itu enggak sampai malam hari. Pagi sampai sore sudah. Ketika malam tiba, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta temannya yang lain
supaya mengawasi kambing-kambingnya Rasul. Kata Nabi, aku pengen medun neng Mekah. Aku ingin begadang nongkrong-nongkrong. Itu versinya Nabi SAW sudah hal yang buruk. Begadang, nongkrong-nongkrong di waktu malam, nggak ada manfaatnya. Itu versi Nabi usia 12 tahun, itu sudah hal yang buruk. Tapi jenenge bocah sakmono itu kan masa-masa pubertas, yo pengen ngrasane pisan-pisan nongkrong. Maka beliau pesan kepada temannya, "Tulung awasono wedhus-wedhusku, aku tak medun. Aku meh nang Mekah, mau ikut nongkrong-nongkrong dengan para pemuda-pemuda Mekah. Begadang." Padahal begadangnya isinya apa Rasul nggak tahu itu. Beliau turun kemudian. Fa kharajtu hatta ji'tu adna darin min duari Mekah. Maka aku turun sampai aku tiba di salah satu rumah dari warga Mekah. Fa sami'tu ghinaa. Kemudian aku mendengar alunan-alunan nyanyian-nyanyian. Wa sauta dufufin wa mazamir. Suara alunan-alunan musik dan seruling-seruling. Nah, berarti isinya begadangnya itu joget-jogetan. Fakultu ma hadza. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang ada di sekitar situ. Ini apa ini? Kok ada suara bising, alunan musik, ya, joget-joget dan lain seterusnya. Qalu fulan tazawwaja falahautu bidzalik hatta ghalabatni an-naum. Kemudian orang tadi menjelaskan ada resepsi pernikahan. Pemuda Quraisy menikahi perempuan Quraisy. Maka begadangnya hari ini begadang untuk merayakan pernikahan mereka. Tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngantuk berat seberat-beratnya, kemudian Allah tidurkan. Allah tidurkan langsung di tempat itu. Fanimtu fama aiqadhani illa massas syams. Kemudian tiba-tiba beliau bangun sudah besok harinya, kondisi matahari sudah meletek panas. Ini rencana awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ikut nongkrong-nongkrong, Allah jaga, Allah berikan rasa ngantuk sengantuk-ngantuknya, gak jadi begadang joget-jogetan. Kemudian fa'altu lailatan ukhra mithla dzalik. Kalau sudah siang, belum balik lagi ngurusi kambingnya, dan malam harinya diulangi. Pesan lagi ke temannya, tolong jaga kambing-kambingku. Aku pengen turun, pengen ikut nongkrong-nongkrong. Dan ternyata Allah jaga Nabi SAW dengan rasa ngantuk seberat-beratnya, dan beliau tertidur lagi. Bangun besok harinya sudah panas. Mulai hari itu kata Rasul, mahamamtu ba'daha bisu'in mimma ya'maluhu ahlul jahiliyah hatta akramani Allahu binubuwati. Mulai hari itu aku sudah nggak punya keinginan melakukan hal yang buruk-buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sampai Allah memuliakanku dengan risalah kenabian. Ini yang membawa kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum usia 40 tahun. Pengen begadang saja Allah jaga. Dengan Allah berikan rasa ngantuk. Ya. Maka antum kalau punya rasa ngantuk bar isya itu nikmat itu. Ya, jam 8 setengah 9 wis ngantuk nang omah, itu nikmat. Daripada kelayapan malah. Ya, bukan sekarang ngantuknya tapi. Ya, ini sekarang ngantuknya repot.
Terkadang Allah jaga seperti ini. Generasi-generasi kita, Masya Allah, sudah banyak sekolah-sekolah yang berbasic agama yang baik. Ya. Entah itu dari madrasah-madrasah setingkat SD, SMP, SMA, pesantren dan seterusnya. Sehingga mereka kenal akan halal dan haram, batasan laki dan perempuan. Sehingga anak cowok ya ketemu anak cewek ya izin, perempuan juga malu. Nah, ini bukti Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan mereka dengan rasa malu. Dan kita selaku keluarganya harusnya bangga, Pak. Punya adik, punya anak, punya dulur. Ya, malam minggu malah neng omah, itu nikmat itu. Malah jangan disupport untuk melaksanakan hal-hal ya yang berbau negatif. Malam minggu cah nem kok neng omah. Ono metu ngono lho. Randu bensin tak bensini. Nah, ini ya bahaya malah. Itu Allah sedang menjaga. Dengan rasa malunya, dengan rasa mindernya. Ya, alhamdulillah. Sebelum jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Jangankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang Allah pilih menjadi nabi. Bahkan sahabat-sahabatnya pun Allah jaga sebelum mereka betul-betul menjadi pembela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu bapaknya namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu termasuk orang yang memuliakan berhala terbesar di Mekah, namanya Hubal. Ya, jenenge bapake itu yang memuliakan Hubal, pengennya anaknya yo melu. Tapi kenyataannya Abu Bakar nggak pernah mau. Diajak ngasih makan Hubal nggak mau, menyembelih atas nama Hubal nggak mau, bernazar atas nama Hubal nggak mau. Akhirnya bapaknya marah. Dikunci di dalam kamar sudah ada berhala. Wis kono ben ngobrol-ngobrol mbek berhala. Dan itu benar, Abu Bakar ngajak ngobrol berhala. Waktunya makan, Abu Bakar bilang, "Saya butuh makan. Ayo tokno pangananmu." Bisa keluar? Ya jelas gak bisa, jenenge patung. Beliau buka bajunya. Beliau bilang ke berhala, "Aku gak punya baju. Ayo kini, aku butuh kelambi." Ternyata nggak bisa memberikan makanan, pakaian, apalagi keselamatan. Sampai akhirnya bapaknya ya jeleh dewi. Dibukakan, kemudian Abu Bakar bilang, "Ya, mosok saya tadi lapar, jaluk panganan, gak metu. Ya, kelambi tak jaluk, yo gak metu. Mosok kaya ngene Tuhan." Seumur hidupnya Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Allah menjaga Abu Bakar karena nanti orang ini akan menjadi pembela terkuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jauh sebelum Allah berikan amanah besar risalah kenabian, Allah sudah persiapkan. Termasuk perjalanan beliau ke wilayah Syam untuk berdagang. Syam yang kami maksud ini Syam Selatan. Kalau hari ini masuk wilayah negara Yordan. Ya. Kalau dari Medina ke Syam, hari itu butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan. Mekah Medina itu butuh waktu naik kuda atau unta 10 harian. Berarti hampir 2 bulan perjalanan Mekah ke Syam. Ya. Jadi dan di daerah yang dikenal dengan Saniyatul Wada', ini huwak yang seringkali marak di kita. Ada qasidah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, orang-orang Madinah berteriak dengan qasidah atau syair, "Tala'al badru alaina."
min saniyatil wada. Telah muncul bulan purnama dari daerah Saniyatul Wada. Pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu dari Mekah ke Madinah melalui pintu Kuba. Maka masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid Kuba. Saniyatul Wada itu wilayah pintu masuk Madinah dari wilayah Syam. Jadi nggak nyambung sama sekali. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu disorai dengan tola'al badru alaina min saniyatil wada. Saniyatil wada di Kuba mana? Nggak nyambung. Ya, tapi terlalu banyak masyarakat yang lebih percaya yang hoak-hoak seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau sampai di wilayah Syam, daerah Busra, yang mana daerah Syam itu dulunya masuk wilayah Romawi. Romawi itu agamanya saat itu Nasara. Berarti pemimpinnya pasti rahib atau pendeta. Sama di daerah Busra, pemimpinnya saat itu pendeta yang bernama Buhairah. Nah, di tempat ibadahnya yang paling tinggi di wilayah setempat, setiap hari pasti melihat rombongan-rombongan dagang yang melalui jalur dari Madinah atau Mekah ke wilayah Syam. Sampai hari itu pendeta Buhairah sangat terkejut. Kenapa? Karena rombongan dagang Abu Thalib yang di situ ada Nabi Muhammad SAW, setiap jalan yang dilewati pepohonan, maka pohon-pohon itu pasti nunduk menaungi rombongan tersebut. Maka Buhairah langsung turun. Kemudian menemui rombongan dagang Quraisy tersebut. Dan salah satunya yang beliau canangkan yaitu ngajak makan besar. Rombongan yang datang dari Mekah, silakan mampir tempat kami, saya jamu. Datang semuanya, datang. Kecuali Nabi Muhammad yang masih kecil saat itu. Kenapa? Karena udah adatnya orang Arab itu kalau ada jamuan sing teko sing tuwek-tuwek. Sing cilik yang ngurusi ya barang-barang konjogo barang dan unta-unta itu. Maka Nabi Muhammad saat itu usia 12 tahun yo konjogo unta mbek barang-barang. Sing mlebu tempatnya pendeta Buhairah orang-orang senior Quraisy semuanya. Kata Buhairah, semua sudah lengkap, tidak ada yang ketinggalan. Sudah semuanya, masak. Coba dilihat. Kalaupun ketinggalan, itu cuma satu, seorang anak kecil yang kita minta untuk menjaga barang-barang kita. Ada yang dimaksud Rasul SAW. Kata Buhairah, enggak, pokoknya semuanya harus ke sini. Siapa wali dari bocah kecil itu? Lihat, biasanya lah enek bocah cilik ada rombongan tekon ini gimana? Siapa ayah anak itu? Buhairah enggak tanya gitu. Siapa wali bocah itu? Kata Abu Thalib angkat tangan, saya ayahnya. Ya, saya orang tuanya. Kata Buhairah, enggak mungkin kamu orang tuanya. Diulangi lagi, siapa wali bocah itu? Abu Thalib mengulangi lagi. Ya, saya orang tuanya. Karena Abu Thalib menstatuskan dirinya pengganti ayah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Buhairah mengulang beberapa kali dan Abu Thalib menjawab yang sama. Buhairah bilang, kalau kamu betul-betul walinya, kamu pasti bukan ayahnya. Semua orang kaget. Loh kok roh?
Ya, kalau kamu memang walinya, yang penting kamu bukan ayahnya. Dan ternyata benar. Ya, Abu Thalib adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dipanggil. Sebelum dipanggil, Buhairah meminta pembantunya membawakan makanan atau roti-roti Arab itu dari rumahnya menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Buhairah melihat awan yang menaungi terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dicek terus semua bentuk-bentuk hal yang menakjubkan itu dipraktekkan oleh Buhairah. Sampai Rasul masuk ke rumahnya, minta izin kepada pamannya untuk membuka baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat wilayah sekitar pundak kanan beliau. Kenapa? Kata Buhairah, semua para nabi dan rasul pasti ada tanda kenabian di sekitar pundak bagian kanan. Apa itu? Wallahu a'lam. Dan ketika dibuka pundak kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tanda itu. Yang di dalam Injil disebutkan, di dalam Taurat juga disebutkan. Maka Buhairah bilang kepada pamannya, anak ini jangan kamu teruskan menuju Syam, karena di sana banyak orang-orang Yahudi. Mereka juga pasti tahu tanda-tanda ini. Takutnya ponakanmu malah bisa hilang nyawanya karena nabi terakhir bukan dari kalangan Yahudi. Buhairah minta Abu Thalib membawa kembali ponakannya pulang ke Mekah. Ini ya bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih remaja, jauh sebelum beliau menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau nanti di akhir hayatnya, Jibril mendatangi, kemudian memberikan pilihan. Sudah selesai masa dinas dakwahnya, ya kan? Pengen ngerasakan nikmat dunia bebas sampai seukuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cukup, baru kemudian Allah wafatkan, atau Allah wafatkan sekarang dan langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dipilih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Berjumpa dengan Allah. Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau atau menolak kalau hanya urusan duniawi. Karena dari kecil itu beliau sudah mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Batu-batu sekitar Gua Hira menyalami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu nyata. Memberikan assalamu alaika ya Nabi Allah. Ya, salam untukmu wahai nabinya Allah. Itu batu-batuan, dan ketika beliau jadi nabi, beliau masih ingat bahwa batu ini, batu itu, batu ini yang dulu menyalami beliau ketika beliau angon kambing di Mekah. Itu keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba jenengan SD kesandung watu seeling, watu sing di sing nyanduk gak eling. Rasul sampai eling itu. Ini batu yang dulu mengucapkan salam, yang negur Nabi. Ya. Maka sudah nggak ada lagi celah untuk kita tidak mau mengikuti ya, apa yang menjadi ajaran dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini saya kurang sehat, maka kami cukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah kita ambil hikmahnya terkait dengan betapa syukurnya kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjagaan kepada kita. Mungkin diantaranya sakit, mungkin diantaranya rasa malu, mungkin diantara rasa ngantuk tadi. Bisa jadi dengan sakit itu kita nggak jadi melakukan kemaksiatan. Ya, dijak maksiat, kemudian tiba-tiba ngurus mencret, nah itu alhamdulillah. Mencretnya itu menjadi penghalang kita dari kemaksiatan.
Kata Rasul, walau syaukah, meskipun seujung duri yang mengenai kaki seorang muslim, itu bisa menjadi kafaroh, penggugur dosa. Bukan kemudian sampean terus tebar paku nang pinggir dalan, bukan. Artinya sekecil apapun musibah yang dialami oleh muslim dan muslimah, maka di sana ada penggugur dosa, dan itu lazim untuk kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ya, dari rekan-rekan yang mau bertanya. Monggo, waktu saya kembalikan kepada moderator.